Yang digunakan Allah Subhanahu wa taala, karena kita telah banyak menyaksikan, banyak kita rasakan bagaimana banyak sekali nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Begitu saja, tapi semuanya itu pasti ada faedah-faedah. Maka nikmat yang kita rasakan kali ini ataupun yang tidak kita rasakan, semuanya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita diberi nikmat kaki, diberi nikmat tangan, mata, kemudian hidung dan lain sebagainya. Itu adalah nikmat anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan adanya mata, kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan mata kita dapat melihat. Nah, maka dengan mata kita dapat melihat keindahan-keindahan yang ada di alam dunia. Dengan kaki, Allah Subhanahu wa taala gerakan kaki kita sehingga kita bisa ke sana kemari menggunakan kaki kita menikmati alam yang begitu indah, yaitu ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmatnya ini kepada seluruh makhluk, tidak pilih-pilih. Baik itu makhluk yang berakal ataupun yang tidak berakal. Yang berakal seperti manusia, yang tidak berakal seperti para hewan-hewan, binatang-binatang. Kemudian Allah SWT berikan nikmat kepada manusia juga, tidak pilih kasih, tidak pilih-pilih. Semua Allah SWT berikan nikmat kepada seluruh manusia, baik itu yang beriman ataupun yang tidak beriman. Maka hadirin yang dimuliakan Allah SWT, berdasarkan perihal ini, manusia dalam menerima nikmatnya Allah SWT, dalam merasakan nikmatnya Allah SWT ini terbagi menjadi dua golongan. Ada di antara manusia ini yang bersyukur dan ada di antara manusia ini yang kufur. Maka hadirin yang dimuliakan Allah SWT, apabila manusia ketika mendapat nikmat dari Allah SWT dia bersyukur. Apabila manusia mendapatkan nikmat dari Allah SWT ini, dia merasakan dan dia meyakini bahwasanya nikmat tersebut datangnya benar dari Allah, maka dialah orang yang bersyukur. Maka dengan rasa syukur ia, dengan rasa yakin ia bahwasanya itu datangnya dari Allah SWT, nikmat yang Allah berikan ini akan menghantarkan ia untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi sebaliknya, manusia yang kedua yaitu yang kufur akan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ketika diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dia lupa, dia tidak sadar dan dia tidak meyakini nikmat tersebut datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini manusia yang seperti ini manusia yang kufur akan nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Karena dia kufur, maka dengan nikmat yang Allah berikan ini dia semakin terjerumus, dia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan nikmatnya bukannya menuju taat kepada Allah, tetapi justru menjadi celaka bagi kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka senantiasa lagi dan lagi kita sepatutnya bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Gambarannya sebagaimana zaman dahulu, sebelum datangnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat manusia pada zaman itu menanti-nanti, menunggu-nunggu datangnya Nabi akhir zaman, hadirnya Nabi akhir zaman yang akan diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala telah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, telah mendatangkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di antara manusia ini ada yang bersyukur dan ada yang kufur. Yang bersyukur siapa? Yang bersyukur ini adalah para sahabat radhiyallahu anhum. Mereka dengan kehadiran Nabi Muhammad SAW, para sahabat radhiyallahu anhum ini bersyukur. Mereka senang, mereka bangga, mereka tambah beriman kepada Allah SWT, tambah merasa nikmat dijadikan manusia dan dijadikan umat akhir zaman, yaitu umatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Maka karena para sahabat ini, hadirin yang mulia, mereka bersyukur atas nikmat Allah, yaitu dijadikan umatnya baginda Rasulullah, diutusnya baginda Nabi Muhammad SAW kepada para sahabat. Mereka senantiasa bersyukur, sehingga maka karena sebab syukurnya ini
Allah SWT semakin tambah nikmatnya. Sebagaimana telah kita ketahui, para sahabat radhiyallahu anhum ini mereka kehidupannya hari demi hari, waktu demi waktu semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada waktu yang terlewat pun lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi para sahabat radhiyallahu anhum senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala karena sebab rasa syukur yang para sahabat ini miliki dan mereka jalani. Akan tetapi sebaliknya, ketika Allah SWT mengutus baginda Nabi Muhammad SAW di Jazirah Arab, ada beberapa orang yang menunggu-nunggu, yaitu kaum Yahudi. Ya, kaum Yahudi pun mereka menunggu-nunggu kehadiran Rasul akhir zaman, kehadiran Nabi terakhir. Akan tetapi orang-orang Yahudi ini, hadirin yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, mereka justru kufur atas nikmat diturunkannya baginda Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi akhir zaman. Kufurnya bagaimana? Para Yahudi, Nasrani, orang-orang kafir ketika itu, mereka tidak terima diutusnya baginda Nabi Muhammad SAW, diutusnya Nabi terakhir dari kalangan orang Arab. Karena yang mereka harapkan, yang mereka inginkan, Nabi akhir zaman itu dari kalangan keluarga mereka, yaitu dari kalangan Bani Israel. Akan tetapi ternyata Allah SWT bukan, tidak mengutus Nabi akhir zaman dari kalangan Bani Israel, dari kaum Yahudi, akan tetapi dari bangsa Arab. Maka oleh sebab ini, yang tadinya mereka menunggu-nunggu setelah datang, karena mereka tidak terima, tidak bersyukur atas diutusnya baginda Nabi Muhammad SAW dari bangsa Arab, mereka justru kufur, mereka tidak suka, mereka membenci, bahkan mereka memusuhi baginda Nabi Muhammad SAW. Atas sebab perbuatannya ini, orang-orang Yahudi pada zaman itu, orang-orang kafir pada zaman itu, Allah Subhanahu wa taala hinakan, Allah Subhanahu wa taala rendahkan dengan serendah-rendahnya. Karena sebab mereka tidak bersyukur dikaruniai nikmat, yaitu diutusnya Nabi akhir zaman. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak lagi contoh-contoh antara di mana orang-orang yang bersyukur kepada Allah dan orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak juga kita perhatikan pada kehidupan kita pada saat ini, mungkin bahkan pada kehidupan di keluarga kita ini, antara tetangga kita atau antara kerabat kita, ada di sebagian keluarga kita, di antara tetangga kita yang bersyukur dan ada yang maka dapat kita memperhatikan yang bersyukur senantiasa semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau kufur semakin jauh. Banyak di antara kita mungkin tidak memiliki harta, hartanya pas-pasan, tidak banyak-banyak amat, rumah pun sederhana, kendaraan sederhana, akan tetapi kita senantiasa bersyukur, maka kehidupan kita senantiasa bahagia. Dan alhamdulillah bisa senantiasa dekat kepada Allah SWT. Ketika azan dikumandangkan, kita bisa mendekat ke sumber suara azan dikumandangkan. Kita bisa melaksanakan ibadah, melaksanakan ketaatan. Karena sebab kita bersyukur atas nikmatnya Allah SWT. Tapi kalau kita perhatikan orang-orang yang diberi banyak nikmat, tapi dia tidak bersyukur, ketika dikumandangkan adzan, orang tersebut tidak akan memenuhi seruan tersebut. Seakan-akan mereka tidak mendengar, seakan-akan mereka enggan, seakan-akan mereka tidak membutakan mata mereka, mentulikan telinga mereka ketika mendengar suara azan, disebabkan urusan dunia mereka, urusan kekayaan mereka, yang mana hakikatnya itu adalah nikmat yang Allah SWT berikan, akan tetapi mereka tidak syukuri. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para ulama menjelaskan syukur yang sebenarnya yaitu sarful abdi jami'a ma an'ama Allah taala ila ta'atillah ila ibadatillah. Syukur, hakikatnya syukur yang benar yaitu adalah seorang hamba mengkerahkan seluruh nikmat-nikmat yang Allah SWT berikan ini hanya untuk ibadah kepada Allah SWT, hanya untuk ketaatan kepada Allah SWT. Maka alhamdulillah kita sampai saat ini, sampai detik ini, Allah SWT sibukkan kita
sibukkan waktu kita senantiasa dalam agama Allah Subhanahu wa taala, dalam memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan sibuknya kita dalam urusan agama, mudah-mudahan dengan kita disibukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam memperjuangkan agama Islam ini, mendakwahkan agama Islam ini, kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hambanya yang bersyukur, sebagai hamba-hambanya yang senantiasa meyakini serta membangga-banggakan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka mari sama-sama kita senantiasa tingkatkan lagi ketakwaan kita, tingkatkan lagi amal ibadah kita, tingkatkan lagi perjuangan kita dalam membela agama Islam. Karena di akhir zaman ini umat Islam akan bangkit. Sebelum hari kiamat umat Islam ini akan bangkit. Maka kebangkitan tersebut kita harus senantiasa sebagai yang terdepan dalam kebangkitan Islam. Jangan sampai Islam bangkit, kita yang dahulunya memeluk Islam justru malah merosot dari agama Islam, kalah dengan orang-orang baru dalam agama Islam, kalah dengan orang-orang yang pendatang yang menjunjung kebangkitan Islam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, salah mutlak dari diri saya sendiri. Akhirul kalam, nahtatim bi doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.